Hello, saya Aditya. Welcome to USS Unpak Sharing Session. USS episode pertama ini kami menghadirkan narasumber Kepala Pusat Inkubator Bisnis Universitas Pakuan, Bapak Nizam M. Andrianto. Halo Pak Nizam, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sehat Pak ya? Sehat. Terima kasih loh Pak sudah bersedia hadir di episode pertama dari USS. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol tentang lembaga-lembaga yang ada di Universitas Pakuan. Dan yang pertama, kita ingin tahu tentang Pusat Inkubator Bisnis Universitas Pakuan. Pak Nizam, Pusat Inkubator Bisnis ini apa sih Pak sebenarnya Pak? Jadi Pusat Inkubator Bisnis ini unit yang baru didirikan di Universitas Pakuan. Tujuannya adalah untuk melahirkan wirausaha muda dari khususnya mahasiswa Universitas Pakuan ini Pak. Jadi berharap nanti akan semakin banyak mahasiswa dari Universitas Pakuan ini menjadi wirausaha, atau yang sudah jadi wirausaha bisa dikembangkan yang lebih maju lagi. Itu sih tujuan utamanya. Jadi di Pusat Inkubator Bisnis ini akan membina dan mensupport mahasiswa-mahasiswa yang tertarik soal bisnis atau mungkin soal bisnis bisa lebih berkembang lagi, begitu. Betul, ya Pak ya? Membina dan melahirkan. Jadi melahirkan. Yang masih belum tertarik kita ajak untuk menemukan jiwa bisnisnya. Kalau belum ada ide bisnis, kita coba bangun ide bisnisnya. Dan yang sudah punya usaha ya akan kita coba dampingi dan kita kembangkan usahanya dia. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang punya ketertarikan soal bisnis, betul, tapi mungkin belum tahu idenya apa, bisa bergabung di Pusat Inkubator Bisnis. Bisa bergabung dan berdiskusi. Bisa konseling juga Pak ya? Bisa berdiskusi, betul. Jadi mahasiswa di Universitas Pakuan bisa berdiskusi di Pusat Inkubator Bisnis, ada konseling, kemudian juga ada sharing sessionnya, ada pembinaannya begitu Pak ya? Ada sharing sessionnya, betul. Jadi yang tadinya belum tahu idenya apa, harapannya bisa punya ide bisnis yang bisa dieksekusi begitu Pak? Betul, karena kita melihat bahwa kedepannya ini kan mahasiswa selain juga diasah intelektualnya, juga diasah jiwa entrepreneurnya juga Pak Adit. Jiwa entrepreneurnya. Supaya mereka nanti akan dimanapun mereka berada itu punya kelebihan. Punya sesuatu yang mereka bisa tonjolkan juga jadinya. Pusat Inkubator Bisnis ini apakah untuk mahasiswa Universitas Pakuan aja, atau juga mungkin jika ada UMKM di luar sana, mungkin di sekitar Bogor yang butuh konseling atau pembinaan, apakah bisa juga ke Pusat Inkubator Bisnis Universitas Pakuan Pak? Betul, sangat bisa sekali sih Pak Adit. Salah satu program kerja dari Pusat Inkubator Bisnis adalah kedepannya kita akan mencoba untuk mendapatkan tenan dari luar Universitas Pakuan. Tapi pada dasarnya yang kita harapkan pertama adalah dari sivitas akademika Universitas Pakuan dulu Pak. Dari mahasiswanya, dari dosennya, dari tendiknya. Apabila mereka berniat dan berminat untuk berwirausaha, bisa hubungi kami dan akan kita ajak diskusi dan kita coba nanti arahkan kemana sih yang cocok buat mereka. Jadi Pusat Inkubator Bisnis Universitas Pakuan ini memang utamanya untuk sivitas di lingkungan Universitas Pakuan, baik mahasiswa atau mungkin tendik atau mungkin dosennya punya bisnis, bisa konseling di Pusat Inkubator Universitas Pakuan. Tapi juga Pusat Inkubator Bisnis ini membuka tenan-tenan UMKM di luar Universitas Pakuan ya Pak? Betul. Sehingga manfaatnya mungkin bisa lebih luas lagi ya ke masyarakat, begitu ya Pak ya? Lebih jauh lagi, karena pada dasarnya kita ini sebagai suatu universitas itu kan salah satu tugasnya adalah memberikan manfaat bagi pihak luar juga kan. Nah, Pusat Inkubator Bisnis mempunyai suatu sasaran untuk bisa mendampingi tadi para UMKM di luar sana, wirausaha di luar lingkungan kampus atau dimanapun, agar mereka bisa berkembang. Dan kita punya sumber daya yang luar biasa kan Pak. Kampus Unpak ini dosen-dosennya juga banyak yang capable, banyak yang juga bersemangat dalam berwirausaha juga. Bisa kita jadikan nanti narasumber juga, bisa jadikan kita untuk salah satu tenaga ahli di inkubator bisnis. Jadi di Pusat Inkubator Bisnis ini akan ada banyak dosen-dosen yang memang berkompeten di bidang bisnis untuk bisa mendampingi dan membina para mahasiswa ataupun UMKM tadi, begitu ya Pak ya? Betul, nanti dosen-dosen ini yang kita ajak untuk berkolaborasi, untuk sharing ilmunya mereka terhadap masalah-masalah yang akan dihadapi oleh para pengusaha-pengusaha di bawah tenannya inkubator bisnis. Pak Nizam. Dan kira-kira
menurut pandangan Pak Nizam, bagaimana sih Pak peluang bisnis di Indonesia saat ini? Kan kalau kita tahu Pak ya, angka pebisnis di Indonesia masih sangat rendah ya Pak. Mungkin dengan hadirnya Pusat Inkubator Bisnis ini bisa mendorong ya semangat untuk berwirausaha dan meningkatkan persentase jumlah pengusaha Pak ya. Tapi menurut Pak Nizam sendiri, peluang berbisnis saat ini di Indonesia melihat kondisi ekonomi, sosial politik dan sebagainya, bagaimana Pak? Iya, kalau tadi disebut tentang jumlahnya, rasio pengusaha di Indonesia ini masih rendah betul. Kita masih berkisar di angka 3,7 lah. Iya, 3,7% ya. Padahal di negara tetangga kita sudah di atas 4, Malaysia 4,2, 4,3 di negara lain, Singapura malah lebih jauh lagi, negara maju udah sampai 10-12%, kita masih ketinggalan memang. Padahal seperti kita ketahui bersama, pasar kita sangat luar biasa kan Pak Adit? Ya. Pasar kita sangat besar, terus kemudian kemampuan kita, GDP kita juga cukup bagus, pertumbuhan ekonomi meskipun sekarang masih melambat lah, semuanya melambat, tapi potensi kita sangat besar. Justru saya sangat optimis gitu dengan kondisi yang kita hadapi ini, bahwa harusnya lahirlah banyak pengusaha-pengusaha dari kalangan kita karena peluangnya sangat besar. Dan kita berharap Pusat Inkubator Bisnis Universitas Pakuan ini memberikan kontribusi bagi peningkatan jumlah wirausahanya. Target pemerintah mencapai 4%, ya mudah-mudahan dari kampus Unpak ini akan juga berkontribusi dengan akan ada banyak lagi ya para pengusaha baru ya. Karena di internal kita pun juga masih kecil juga Pak, mahasiswa yang berbisnis. Kemungkinan sih mereka belum share, belum membuka diri terhadap kita, sehingga ya saya mengajak kepada para mahasiswa yang sudah berbisnis, silakan bergabung di Pusat Inkubator Bisnis supaya nanti kita sama-sama belajar, sama-sama kita memajukan diri lah gitu. Ya, oke. Ya di Universitas Pakuan sendiri bisa jadi banyak Pak pengusahanya ya, tapi mungkin belum terakomodir kebutuhan-kebutuhannya, belum muncul ke permukaan. Sebenarnya bisa didorong lagi untuk lebih maju bersama Pusat Inkubator Bisnis Universitas Pakuan ya Pak ya. Betul. Jadi tadi yang sudah punya bisnis, mungkin bisnisnya masih lambat pertumbuhannya, atau baru berencana bikin bisnis, masih kebingungan idenya apa. Harapannya di Pusat Inkubator Bisnis mereka semua bisa lebih maju kinerja bisnisnya, atau yang tadinya tidak punya ide bisnis bisa punya ide bisnis dan tereksekusi, begitu ya Pak. Betul. Dan saya setuju yang dari Pak Nizam bilang ya, kita ini pasarnya besar ya Pak, kurang lebih 270 juta penduduk. Yes. Ini kan it's a big market gitu ya. Yeah. Maka negara-negara asing produknya banyak masuk ke kita gitu ya. Banyak sekali, karena tadi pasar kita besar, pasar kita kuat, itu daya tarik tersendiri bagi pengusaha asing. Kenapa nggak kita yang juga memanfaatkan sumber daya kita milikin, akses kita milikin, jaringan kita yang memiliki, ya mari kita manfaatkan semua itu. Dan e-commerce sendiri dan transaksi triliunan rupiah, kalau tidak salah 90% tuh produknya produk impor ya Pak ya? Ya seperti itulah. Dan kalau kita bicara marketplace, di e-commerce tentunya kita mempunyai transaksi yang sangat besar. Ya. Di antara regional kita, marketplace di Indonesia lah yang paling besar. Berarti kan salah satu tadi statement bahwa pasar kita yang potensial itu ya itu tercakup juga di dalam e-commerce itu. Iya, iya. Betul. Nah, di Pusat Inkubator Bisnis sendiri Pak Nizam, rencana program apa Pak yang akan dieksekusi dan akan di launching dari Pusat Inkubator Bisnis Universitas Pakuan ini Pak? Yang pertama, sosialisasi dulu Pak. Karena ini suatu yang baru, kita ingin memperkenalkan diri ke sivitas di Universitas Pakuan. Kedepannya kita akan mencoba untuk tadi mengajak bergabung menjadi tenan di Unpak untuk sama-sama belajar, dan kedepannya kita akan coba untuk memberikan benefit ke mereka berupa salah satu yang menjadi program unggulan adalah kita ajak untuk investor untuk beauty contest di kampus kita ini untuk memilih atau mengambil bisnis plan atau bisnis yang memang potensial dan ingin dikembangkan. Karena saya yakin sebenarnya
anak-anak muda ini kan Pak Adit yang mempunyai ide, kreativitas, punya semangat yang luar biasa kan. Apabila mereka dirangkul, mereka disalurkan, saya cukup yakin akan ada pebisnis yang menonjol di kampus kita ini. Nah, saat itu sudah akan terjadi, investor akan dengan senang hati untuk mencari dan menanamkan dananya kepada bisnis-bisnis yang akan maju ini gitu. Itu program unggulan Pusat Inkubator Bisnis adalah membawa investor ke sini dan beauty contest untuk para bisnis plan di sini. Oke, artinya di Pusat Inkubator Bisnis Universitas Pakuan, mahasiswa tidak hanya bisa sharing, counseling, dan diskusi, tapi juga di Pusat Inkubator Bisnis akan dibuka networking, terutama untuk masalahnya seringkali kan permodalan Pak ya. Sudah start, ingin bertumbuh lebih besar, mereka bingung network permodalannya kemana. Di Pusat Inkubator Bisnis ini akan membuka jejaring venture capital mungkin ya, atau para angel investor yang sedang mencari bisnis-bisnis bertumbuh begitu Pak Nizam ya. Nah ini kan sebenarnya kan ada dua belah pihak kan. Para investor ini juga mereka butuh tempat untuk disalurkan dananya supaya berkembang. Di sini kita punya banyak ide-ide bisnis yang harus dimatangkan. Nah, apabila ini terjadi suatu kolaborasi bisa di-mismatch-kan, itu kan akan luar biasa bagi kampus kita ini. Kampus Unpad dikenal sebagai kampus yang melahirkan banyak pengusaha-pengusaha andal kan cukup membanggakan bagi kita nih. Karena itu tadi saya yakin bahwa ini zamannya anak muda lah Pak. Gitu. Mereka punya ide-ide yang luar biasa, yang kadang kita tidak terpikirkan. Cuman mereka memang butuh pendampingan, mereka butuh para mentor-mentor yang akan membuat mereka bisa lebih maju lagi. Dan soal pendanaan juga memang ada banyak lembaga-lembaga juga di pemerintahan juga didorong oleh program pemerintah untuk membuat para pengusaha-pengusaha ini. BRIN juga, BRIN juga mengaluskan banyak dana juga Pak untuk mendukung program-program kewirausahaan di pemuda ini. Jadi sebenarnya sekarang ini masa di mana terjadi kemudahan lah sebenarnya. Tinggal kita gimana memanfaatkan ini, bagaimana generasi muda ini memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada ini untuk perkembangan diri kita semua. Ya, memang dari pemerintah sendiri melalui Dikti ataupun Kemenpora ada begitu banyak Pak ya program-program pembinaan untuk bisnis mahasiswa ya. Ada dana-dana yang dialokasikan bagi mahasiswa yang punya bisnis, tapi sayangnya tidak tercapture gitu ya. Makanya butuh ada Pusat Inkubator Bisnis ini supaya mahasiswanya dipoles, bisnisnya oke, dapat pendanaan juga dari pemerintah begitu Pak ya. Dari lembaga-lembaga itu, dari program-program itu diharapkan semakin banyak lagi minat mahasiswa dalam berwirausaha, karena banyak sekali kesempatannya sebenarnya. Dan juga sekarang ini kan banyak startup crowdfunding Pak ya. Bisa jadi diundang juga Pak oleh Pusat Inkubator Bisnis ya Pak. Kalau kita sudah stabil, sudah maju sih, saya pikir mereka akan dengan senang hati untuk datang ke kampus-kampus, termasuk ke Unpad juga gitu. Karena tadi sebenarnya mereka juga butuh loh Pak. Mereka juga butuh penyaluran dana mereka supaya berkembang, dan startup dari para mahasiswa ini juga menjadi salah satu incaran mereka. Kita pernah sama-sama datang ke suatu event besar itu, di mana ada satu pihak swasta waktu itu ya Pak Adit ya, sebutlah Telkomsel lah ya. Mereka menggelar acara-acara itu, seperti itu kan konsepnya, mencari potensi-potensi dari mahasiswa untuk diambil, untuk diajak bekerja sama dan bisa diajak lebih maju lagi. Ya kenapa nggak Unpad juga bisa melahirkan hal seperti itu, dan saya cukup yakin sih sebenarnya. Dari pemerintah, melalui BUMN juga Pak ya, ada event-event yang menjaring mahasiswa yang memiliki bisnis untuk bisa dikembangkan lagi dan program-program yang mereka miliki begitu Pak ya. Sangat disayangkan jika kita tidak menangkap peluang-peluang ini ya Pak ya. Betul. Oke Pak Nizam, jadi sebenarnya di Universitas Pakuan ini kita punya banyak Pak potensi bisnisnya mahasiswa. Pak Nizam sendiri pernah tidak berdiskusi langsung dengan mahasiswa yang punya bisnis, tapi mungkin dia ada kendala dan
kebingungan nih, harus kemana dia konseling rutin atau bagaimana dia harus mencari jalan keluarnya dari bisnis yang dia sedang lakukan, tapi ada kendala-kendala. Walaupun kita memang sudah ada mata kuliah kewirausahaan ya Pak ya. Ada. Tapi seringkali mahasiswa suka sungkan tuh bertanya di kelas kewirausahaan, sukanya ngobrol di luar gitu, atau mungkin ada suatu tempat yang mewadahi untuk dia konseling. Pak Nizam sendiri pernah berhadapan dengan mungkin beberapa mahasiswa yang punya kendala di bisnis? Iya, memang salah satu yang dihadapi oleh kita ini adalah bahwa entah kenapa para mahasiswa ini segan kali ya untuk aktif di kelas, padahal itu kelas kewirausahaan misalkan gitu. Dan mereka lebih cenderung untuk mengontak di luar jam kuliah misalkan itu. Ya nggak masalah juga sih gitu. Nah itu salah satu tantangan dari pusat inkubator bisnis adalah bahwa bagaimana nanti kami itu akan membuat mahasiswa itu nyaman gitu, nyaman untuk diskusi, nyaman untuk ngobrol, nyaman untuk sharing gitu. Itu tujuan pertama pusat inkubator bisnis adalah memberikan manfaat kenyamanan itu juga lah gitu. Yeah. Sebelum ini juga memang mereka sharing atau berdiskusinya karena mereka memang menghadapi kendala kan wajar saja ya Pak ya. Yeah. Dalam berbisnis mendapatkan kendala wajar saja. Yang perlu dilakukan adalah cari solusinya, gimana supaya masalah itu teratasi. Rata-rata sih mereka akan mulai terjadi kendala itu saat bisnisnya sudah berjalan 3-6 bulan. Itu mulai ada masalah dan beragam sih Pak masalahnya. Ada yang tentang produknya yang mulai nggak diterima pasar, ada yang tentang pemasarannya. Pasarnya segitu itu saja, atau yang paling klasik ya pendanaan sih gitu. Yeah. Dan sebenarnya nanti diharapkan di pusat inkubator bisnis itu masalah-masalah seperti itu apabila disampaikan itu kita bisa dampingi, kita bisa carikan solusinya, kita bisa berikan advice-nya, sarannya. Sampai dengan pendanaan juga kedepannya pusat inkubator bisnis juga nanti akan mencarikan tadi investor, juga mencarikan pendanaan-pendanaan yang bisa membantu para mahasiswa ini, para tenan-tenan inkubator ini. Oke, memang kalau kita lihat usaha ketika dimulai itu memang sangat menarik. Seringkali kita excitednya di awal. Tapi tantangan dari berbisnis adalah bagaimana kita bisa konsisten ya mengelola bisnis kita dan bisa bertumbuh Pak. Dan harapannya di pusat inkubator bisnis ini mahasiswa-mahasiswa yang mulai menghadapi kendala-kendala di 3-6 bulan awal bisnisnya, mulai terasa jenuh atau mulai kebingungan harus bagaimana mengembangkannya. Di pusat inkubator bisnis inilah mereka bisa berdiskusi, mencari insight baru mungkin atau solusi-solusi terkait yang kendala yang mereka alami ya Pak ya? Betul, karena memang salah satu perjalanan bisnis itu perlu adanya mentor Pak. Mentor memang bisa dari mana saja gitu. Cuman karena di Unpad sudah didirikan suatu unit pusat inkubator bisnis, ya itu adalah mentor juga para pengusaha kita ini, mahasiswa ini. Karena tanpa mentor itu nanti arah jalannya kita tuh bisa ada kendala. Saya pun dulu juga saat merintis bisnis juga kesalahan terbesar saya adalah saya belum punya mentor. Saat saya ada masalah, baru saya kebingungan, baru saya cari mentor dan mereka yang memberikan saran ya, mereka yang memberikan alternatif yang bisa saya ambil. Tetap keputusannya ada di saya, tapi mentor itu yang memberikan pencerahan. Nah, mungkin itu yang terjadi di dunia bisnis mahasiswa juga kan Pak, gitu, bahwa mereka dengan keterbatasan pengalaman, ilmunya itu dengan semangat untuk berusaha, tapi mulai 3-6 bulan mulai ada masalah, mulai ada kendala, kebingungan gitu. Ya mari kita diskusikan, mari kita carikan solusi bersama-sama gitu, supaya mereka bisa tetap lanjut existing dan lebih maju lagi. Itu yang kita harapkan. Untuk mentornya sendiri di pusat inkubator bisnis ini, apakah hanya dari dosen-dosen di lingkungan Universitas Pakuan atau melibatkan kalangan profesional juga Pak nantinya Pak? Ya, kita sudah membuka peluang kerjasama juga. Kita juga mengajak para pengusaha-pengusaha profesional yang ada kaitannya dengan ini, yang mau membantu di pusat inkubator bisnis ini. So far sih tanggapannya positif karena mereka concern kepada mahasiswa ya, pada usaha-usaha yang dirintis oleh para mahasiswa. Jadi nanti ke depannya apabila nanti sudah siap semuanya, pusat inkubator bisnis akan memiliki mentor-mentor dari kalangan profesional juga Pak.
yang bisa akan memberikan saran-saran yang mereka memang sudah pernah alami gitu, jadi bukan teoritis saja gitu. Jadi itu salah satu keunggulan pusat inkubator bisnis di Universitas Pakuan adalah kita juga akan mengundang para profesional yang sudah terbukti lah ya mereka berusaha gitu. Oke, jadi Pak Nizam sebagai kepala pusat inkubator bisnis sudah sounding, sudah membuka networking untuk mentor-mentor profesional di luar sana Pak ya, bisa join di pusat inkubator bisnis Universitas Pakuan ya Pak? Iya, karena emang kalau jiwa pengusaha itu biasanya saling bantu, mereka akan saling membantu dari pengalamannya, sharingnya gitu. Itu yang saya temui itu mereka so far responnya positif dan tertarik untuk menjadi mentor di sini. Oke, karena sangat mungkin nanti bisnisnya bisa beragam ya Pak. Dari mahasiswa ini mungkin ada industri kreatif, ada kuliner, ada jasa, ada fashion, dan kalau mentornya juga berkecimpung di bidang itu, mungkin akan lebih mendapat insight lebih baik lagi gitu Pak ya ke para mahasiswa ini. Betul. Dunia mahasiswa ini pasti punya ide-ide yang sangat beragam gitu. Nah, tugas kami lah yang akan mengawal mereka dan melayani mereka untuk mendapatkan mentor yang paling tepat di antara mereka untuk masalah mereka itu. Oke, baik Pak Nizam. Tadi sudah sharing tentang inkubator bisnis, program-programnya, benefit dan manfaat apa yang dapat diperoleh mahasiswa ketika bergabung di pusat inkubator bisnis Universitas Pakuan. Pertanyaan berikutnya adalah Pak Nizam, kapan ya mahasiswa bisa mulai mendaftar atau bergabung di pusat inkubator bisnis Universitas Pakuan? Karena mungkin setelah ini launching di YouTube Beyond Pak TV, kemudian banyak mahasiswa yang tertarik, pengen segera mendaftar. Kapan dan bagaimana Pak Nizam untuk mendaftar di pusat inkubator bisnis Universitas Pakuan? Ya, sebenarnya kami sudah siap untuk menerima dan mengajak para mahasiswa ini untuk bergabung. Mereka bisa mengunjungi kantor pusat inkubator bisnis di gedung rektorat lantai 3. Di situ nanti mereka bisa diskusi, bisa ngobrol, atau sekedar sharing sesuatu juga kita layani. Oke, berarti bisa mendaftar langsung Pak ya bisa ke segera. Kantor pusat inkubator bisnis ya? Betul. Di gedung rektorat lantai 3. Nanti mahasiswa yang mendaftar akan ada sharing session dan ada tenan-tenannya akan tergabung di situ ya Pak, di ruangan inkubator bisnis ya Pak? Iya, nanti kita akan siapkan ruangan tersendiri karena itu bagian dari pusat inkubator bisnis, tempat di mana para tenan nanti bisa bekerja, para tenan ini bisa melakukan aktivitas bisnisnya. Mudah-mudahan kalau itu sudah terpenuhi nanti akan asik sekali lah. Oke, terima kasih Pak Nizam. Kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Nizam selaku Kepala Pusat Inkubator Bisnis Universitas Pakuan, di mana pada Pusat Inkubator Bisnis ini mahasiswa bisa memperoleh pendampingan dan pembinaan terkait bisnis. Bagi mahasiswa yang tertarik berbisnis, belum punya bisnis, ataupun ingin mengembangkan lagi bisnisnya, bisa segera bergabung di Pusat Inkubator Bisnis Universitas Pakuan. Terima kasih Pak Nizam sudah hadir di episode pertama dari USS Unpak Sharing Session. Terima kasih Pak Adit sudah mengundang saya pada kesempatan kali ini. Demikian episode pertama dari USS Unpak Sharing Session. Berikutnya kita akan menghadirkan juga kepala lembaga-lembaga di lingkungan Universitas Pakuan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe.